Warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat itu adalah, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, akan tetapi suatu saat nanti engkau akan mati. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mutafarriquh. Wahai Muhammad, cintailah orang yang engkau ingin cintai, akan tetapi suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mutajawizun bih. Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, akan tetapi suatu saat nanti engkau akan dibalas dengannya. Nasihat yang pertama adalah ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, akan tetapi suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Maksudnya adalah bahwasanya ujung dari penghidupan atau ujung dari kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini adalah kematian. Ya. Telah disebutkan ya di dalam banyak ayat ya, atau banyak konteks dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ya, manusia akan mati ya. Setiap yang bernyawa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ruh padanya pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Bahkan setiap manusia akan memasuki ya suatu pintu yang dinamakan pintu kematian ya. Al-mautu babun ya, kata Nabi SAW, al-mautu babun wa kullun nas dahilun ya. Kematian itu adalah sebuah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Dan terjelaskan juga bahwasanya seorang itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Walaupun mereka bersembunyi pada suatu benteng yang tidak memiliki celah sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada pada benteng yang sangat kokoh. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan banyak lagi di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan akan kematian tersebut. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya suatu saat nanti kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka jangan kita terlalaikan dengan kehidupan yang sekarang kita jalani. Ya, karena dunia ini hanyalah sebuah ya, ladang untuk kita untuk memperbanyak amal soleh. Karena ya ad-dunya masra'atul akhirah. Karena dunia itu adalah ladangnya akhirat, di mana sebuah ladang pasti akan ditanami, suatu ladang pasti akan kita gunakan untuk kita garap ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita panen nantinya. Maka sama juga dengan kehidupan dunia ini tempatnya kita beramal ya, di mana suatu saat nanti ya ketika kita memaksimalkan untuk beramal di kehidupan dunia ini, maka nanti pada hari kiamat kelak maka kita akan memanen hasilnya. Dan kematian ini teman-teman sekalian ya, menjadikan pembelajaran bagi kita. Salah satunya adalah bagaimana umat-umat terdahulu. Tidak ada di antara mereka yang tersisa sampai sekarang. Maka ini menunjukkan bahwasanya eksistensi mereka telah terputus dengan datangnya kematian. Suatu saat nanti kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Kita hanyalah tinggal sebuah cerita bahwasanya kita pernah hidup di atas permukaan bumi ini. Nasihat yang kedua adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mutafarriquh. Dan cintailah orang yang engkau ingin cintai, akan tetapi suatu saat nanti engkau akan berpisah dengannya. Seorang anak yang mencintai ayah ibunya ya, dan seorang ayah ibu yang mencintai anaknya ya, pasti suatu saat nanti jika salah satu di antara mereka ya, meninggal dunia, maka mustahil yang lainnya akan ikut menemani mereka di liang lahatnya.
Maka ini menunjukkan bahwasanya secinta-cintanya kita kepada orang yang kita cintai, maka mustahil kita akan mengikuti mereka ke dalam liang lahat mereka. Maka kecintaan yang sejati adalah kecintaan yang dimana kita menisbatkan diri dalam kecintaan kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mutajawizun bih. Berbuatlah sesukamu, akan tetapi engkau suatu saat nanti akan dibalas dengannya. Jika kita ingin menjadi orang baik, maka lakukanlah. Jika ingin kita menjadi orang yang jahat, orang yang fujar, orang yang fasik, orang yang kufar, maka persilahkan, ya. Dipersilahkan. Akan tetapi suatu saat nanti ketahuilah bahwasanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kemudian barang siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka ia pun akan melihat balasannya. Ya, makanya disebutkan, ya, di dalam perkataan ulama kita, ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka seseorang yang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan akhirat kelak, maka hendaknya mereka senantiasa merasa takut kepada Allah, merasa khauf, ya, merasa takut pada Allah dan merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar suatu saat nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam syurganya Allah, yaitu surga ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Rabbnya, maka di sisi mereka ada surga ma'wa. Maka hendaknya kita senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita selalu merasa introspeksi diri serta menghisap amal-amal kita semua sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap amal perbuatan kita kelak pada hari kiamat. Maka hendaknya juga kita senantiasa beramal dengan amalan yang terbaik kita serta meninggalkan setiap perbuatan yang buruk yang kita lakukan di kehidupan dunia ini untuk mendapati, ya, kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.